kita berdoa. Bapa, benarlah Tuhan, seperti lagu pujian kami. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau di altar-Mu. Hari ini kami mau belajar tentang penyembahan. Tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, Engkau saja yang berkata-kata. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, bagaimana kami bisa menyembah sesuai dengan yang Tuhan senang. Itulah yang mau kami pelajari. Berkati Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang bertata. Di dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Hari ini oke, sebelumnya sudah tahu ya saya siapa ya? Tahu ya. Oke. Kak Dona ya yang belum kenal ya. Kenalan. Gak kenal maka gak sayang. Gitu juga sama Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita sayang. Jadi kalau orang yang sayang sama Tuhan, nampak dari cara dia menyembah kepada Tuhan. Sejauh mana kualitas penyembahanmu, sejauh itulah cintamu kepada Tuhan. Kakak sudah baca Alkitab berkali-kali. Raksasa iman, raksasa rohani di dalam Alkitab adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Ada yang kenal? Siapa? Daud. Makanya Daud memiliki kitab yang isinya penyembahan semua. Kitab apa itu? Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar ya, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalian tahu apa itu penyembahan? Tahu? Iya, ucapan syukur. Banyak lagi di dalam penyembahan itu ya. Penyembahan itu tidak mengubah yang kita sembah. Karena yang kita sembah tidak berubah. Tapi penyembahan itu mengubah kita yang menyembahnya. Jadi kualitas penyembahan kita akan menjadikan kita raksasa rohani yang dipakai Tuhan. Jadi orang yang berkualitas dalam penyembahan, Tuhan tidak akan mungkin tidak pakai. Sama seperti Daud. Paulus juga, kenal Paulus? Sebagian kitab suci perjanjian baru siapa yang tulis? Paulus. Kalau kalian baca dari Korintus, surat dari Paulus, itu semua dari Paulus ke jemaat Tesalonika, ke jemaat Filipi. Tahu kenapa Tuhan pakai dia? Karena dia memiliki roh yang menyembah. Ada satu ayat dia berkata, aku melebihi semua orang menyembah dalam berbahasa roh. Hari ini saya tidak hanya bahas bahasa roh, cuma mau kasih tahu Tuhan telah hancurkan bait suci ya. Waktu Yesus mati di kayu salib, ingat ya. Kalau tahu ceritanya ya. Dulu, pada zaman dulu bangsa Israel itu nggak bisa langsung sembah Tuhan ya. Harus ada imam. Tapi ketika Yesus yang adalah imam agung telah mati di kayu salib, itu baterai terbelah. Sehingga tidak ada lagi jurang pemisah antara kita dengan Allah. Sudah ada Yesus sebagai penyambung. Sehingga kita boleh menyembah secara langsung kepada Allah kita itu. Karena penyembahan itu kudus. Jadi orang kalau hidupnya gak kudus, susah untuk menyembah. Karena Allah kita itu Allah yang kudus. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib, supaya kita yang berdosa dikuduskan dan bisa menyembah Tuhan. Mari kita sama baca. Apa yang Tuhan mau di zaman ini? Tuhan mau membangun pondok Daud ya.
Kita baca dari Kisah Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17. Dapat? Masih ada yang membuka ya, silakan. Kita tunggu ya. Biar kita sama-sama baca, biar sama-sama kita diberkati ya. Inilah yang Tuhan rindu pada zaman ini ya. Tuhan mau disembah melalui roh. Dengan cara apa? Dia mau penyembahan kita itu seperti firman Tuhan ini. Sudah dapat? Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17. Sudah? Mari kita baca dua-dua ya. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Haleluya, amin. Jadi pada zaman ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Jadi Tuhan berkata di Kisah Para Rasul ini adalah perjanjian baru. Zaman ini Tuhan mau bangun kembali pondok Daud. Tahu apa itu pondok Daud? Daud tadi apa? Seorang penyembah yang berkualitas. Jadi ini yang Tuhan mau bangun dari hidup kita ya, yaitu penyembahan yang berkualitas yang ada di pondok Daud. Mari kita cek hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah seperti yang Tuhan mau? Yaitu menyembah sesuai bagaimana Daud menyembah. Dia menyembah Tuhan di pondok Daud. Kita akan belajar satu persatu ya. Penyembahan dalam bahasa Ibrani. Kalian mungkin belum belajar ya, masih ini. Tapi gak apa-apa. Kalian harus tahu juga bahwa Alkitab kita ini ditulis dari bahasa salah satunya Ibrani. Yunani, Ibrani, Arab. Tapi yang terkenal Ibrani. Hari ini kakak mau ajak kalian ya, supaya kalian menjadi penyembah yang berkualitas. Dampaknya untuk kalian, maka Tuhan akan pakai kalian menjadi raksasanya. Dimanapun kalian berada, di keluarga, di sekolah, kalian akan jadi raksasa. Kakak berdoa di antara kalian ini kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini. Terlebih lagi pemimpin pergerakan Roh Kudus, pemimpin pergerakan Injil diberitakan, karena Injil adalah kabar baik yang menyelamatkan orang berdosa. Kita belajar dari Daud. Kenapa Tuhan bilang dia mau bangun kembali pondok Daud? Apa sih istimewanya pondok Daud ini? Kira-kira apa ya? Kita belajar. Di pondok Daud ada 7 penyembahan. Jadi kita mau belajar supaya kita tahu macam mana kita menyembah Tuhan. Kita tiru gaya Daud ya. Yang pertama, di dalam pondok Daud memuji Tuhan dengan mengangkat tangan ya saudara. Itu kita baca di Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Ada yang dapat boleh berdiri membacakannya? Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Yang dapat boleh dibacakan? Berdiri satu orang. Iya, silakan. Ya, ayo. Adik yang baju biru ini udah dapat kan? Ayo, bacakan. Boleh berdiri ya, menghormati firman Tuhan. Enggak. Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Inilah firman Tuhan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah
dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Amin. Jadi ini adalah penyembahan Daud, yaitu mengangkat tangan kepada Tuhan. Di dalam pergumulannya, salah satu penyembahan kita adalah datang kepada Tuhan, meminta belas kasihan. Ini penyembahan. Kemana kalian minta belas kasihan waktu kalian ada masalah? Ke kawan, pinjamlah uang, gitu. Atau waktu ada masalah kalian kemana kalian datang? Ke mama ke bapak boleh ya, tapi terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Untuk itu penyembahan salah satu pondok Daud adalah meminta belas kasihan kepada Tuhan. Jadi dia mengangkat tangannya, memberitahukannya, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Jadi ketika kalian ada masalah, datang sembah dia, angkat tangan, jangan malu. Tuhan kita layak menerima penyembahan. Oke, yang kedua, apalagi penyembahan yang ada di pondok Daud sampai Tuhan terkagum-kagum, sampai Tuhan juga mau bangun lagi. Dan hari ini firman Tuhan ini untuk kita semua, supaya dalam kehidupan kita ada pondok Daud. Yang kedua taudah, yang tadi yadah, mengangkat tangan meminta belas kasihan. Inilah penyembahan. Mintanya sama Tuhan, jangan minta sama kayak pengemis itu ya, minta sama manusia kan. Kita harus minta kepada Tuhan. Itulah salah satu penyembahan yadah, mengangkat tangan meminta belas kasihan. Yang kedua taudah. Satu orang membaca Mazmur 26 ayat 7. Kalau ada yang dapat langsung baca biar kita cepat. Ini ada 7 soalnya. Mazmur 26 ayat 7. Beginilah firman Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Haleluya. Ini sama-sama angkat tangan taudah. Tapi dia sambil menceritakan perbuatan Tuhan, bersyukur. Tuhan menyebut atribut Allah. Jadi menyembah salah satu itu mengangkat tangan. Tuhan kau baik, Tuhan kau dahsyat. Ini ceritakan perbuatan Allah. Allah kita apa? Dahsyat. Allah kita besar. Apalagi Allah kita baik. Apalagi Allah kita? Berkuasa. Apalagi? Ia juru selamat. Sebut. Inilah salah satu penyembahan. Ini yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita. Kalau Tuhan temukan ini dalam hidup kita, percayalah, Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan suka disembah. Dia punya semua, tapi dia tidak bisa menyembah dirinya. Untuk itulah kita ada, untuk menyembah Tuhan. Oke, yang kedua menyembah dengan menceritakan perbuatan Tuhan. Yang pertama tadi mengangkat tangan, meminta belas kasihan. Oke, yang ketiga lanjut. Ini barak. Mazmur 95 ayat 6. Ayo laki-laki dulu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Haleluya. Ngapain di situ? Bersujud. Saudara, salah satu menyembah Tuhan yang Tuhan mau adalah barak, bersujud seperti ini ya. Kita punya kaki, Tuhan kasih. Mari kita pakai untuk berlutut. Jangan malu, karena Tuhan suka. Itu yang Daud lakukan. Dia berlutut sembah Tuhan. Ini kenapa si Daud ini begitu istimewa di mata Tuhan. Karena penyembahan itu bukan tentang kita, bukan tentang pendeta, gembala, siapapun samping kita, bukan. Penyembahan tentang Tuhan. Jadi jangan malu menyembah Tuhan. Mari kita ikuti teladan Daud.
Dia mengangkat tangan ketika dia sesat. Dia juga mengangkat tangan, dia menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Makanya kita lihat banyak mazmur ya. Itu semua menceritakan keagungan Tuhan. Tuhan, Kau gembala yang baik. Engkau membaringkan aku. Itu sambil angkat tangan. Baru ketika di dalam apa dia berlutut. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Inilah penyembahan yang menyentuh hati Allah. Yang merubah kita. Oke, yang ketiga, keempat ya. Tehillah. Oke, Mazmur 22 ayat 4. Kita belajar dari Mazmur karena inilah pondok Daud. Di Mazmur ini semua penyembahan yang Daud lakukan. Oke, ada yang bisa baca Mazmur 22 ayat 4. Iya. Oke. Bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi ini adalah puji-pujian yang spontan. Sebuah hubungan yang mesra. Ada sini sudah pacaran? Kalau orang pacaran itu ya nanti kalian pasti akan pacaran ke depannya. Pasti biasanya mereka kan puji-puji ya dengan spontan ya. Cantik kali lah kau. Kayaknya kau lah paling cantik di antara semua. Iya kan? Kau lah paling ganteng. Banyak sih yang ganteng, tetapi kau lah yang di hatiku. Itu ya kan? Seperti itulah yang Daud lakukan sama Tuhan. Salah satu tehillah ini itu seperti nyanyian ya. Macam menyanyikan pujian yang mesra. Sama seperti berbahasa roh. Bahasa roh ini juga termasuk penyembahan yang menyanyikan hal-hal yang mesra kepada Tuhan. Oke, jadi kalau ada orang berbahasa roh, kalau ada orang menyanyikan tentang bagaimana baiknya Tuhan, jangan dilarang ya, karena dia sedang menyembah Tuhan. Oke, selanjutnya yang kelima, apalagi pondok Daud. Penyembahan yang Tuhan suka itu Zamar, Mazmur 150 ayat 3. Oke laki-laki, boleh ya. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Haleluya. Salah satu penyembahan di pondok Daud adalah Zamar, yaitu pujilah dia dengan kecapi. Tahu apa itu artinya? Dengan alat musik. Jadi Tuhan kita suka disembah dengan semua alat-alat musik ini. Jadi nggak ada yang haram. Semua alat musik ini kalau kita pakai untuk menyembah Tuhan senang. Iya ya. Baru selanjutnya nomor 6 sudah mau habis ya. Langsung cepat-cepat dibaca ya. Kita baca lagi 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 23. Ini halal bahasa Ibraninya. Inilah penyembahan yang Daud lakukan. 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 23. Ada yang bersedia membacakan? Oke, silakan. Haleluya. Oke, inilah penyembahan yang Daud lakukan. Dia menari-nari bagi Tuhan. Ini disebut halal. Makanya ada kata haleluya. Bukan hanya menari-nari, melompat-lompat.
Jadi Tuhan senang loh kalau kita menari, melompat bagi Dia. Jangan jaimlah sama Tuhan. Kasihan loh. Bukan kasihan Tuhannya, kita sudah punya Allah yang besar. Kalau presiden datang, tahu kan macam mana orang mempersiapkan kalau presiden datang. Kurasa kalau Bapak Jokowi datang ke gereja ini, contohnya lah, pasti kita akan semua tamborin latihan secantik mungkin, betul nggak? Apalagi Tuhan, Sang Pencipta dunia kita ini, Dia layak untuk menerima itu. Jadi nanti kakak harap lewat firman hari ini, ubah cara kalian menyembah Tuhan ya, cara kita ya. Supaya apa? Supaya kita jadi raksasa rohani Tuhan. Karena orang yang menyembah Tuhan dengan berkualitas, masa depannya cerah. Sampai pada keturunannya Tuhan jagai. Oke, terakhir Syabah. Mazmur 47 ayat 2. Laki-laki boleh ya, terakhir ya. Oke. Mazmur 47 ayat 2. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Haleluya. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Iya. Jadi Daud memuji Tuhan dengan bersorak-sorai. Kalau kalian baca di bawahnya. Makanya Tuhan juga senang untuk kita bersorak-sorai. Itulah makanya kita disuruh bertepuk tangan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Gitu ya. Itu ada ditulis, bukan dibuat-buat. Karena Tuhan senang. Sedangkan kalau Bapak Menteri ke Bapak apa datang, kita pun tepuk tangan kan. Kalau dia lewat kan, saking terharunya ya. Apalagi Tuhan kita. Firman Tuhan sampai di sini, kakak harap kita tidak lagi malu menyembah Tuhan ya. Atau kalian tidak tahu Tuhan terlalu sayang sama kalian. Tahu ya, Yesus sayang. Dia sampai mati merendahkan dirinya untuk kita. Jadi dia mau kita menyembah Dia. Itu untuk kita. Oke, kita naikkan satu pujian. Ku sembah Kau ya Allahku. Nah, tadi udah tahu ya, menyembah Tuhan itu menyembah yang menyukakan hati, itu mengangkat tangan dengan iman. Mengangkat tangan karena kita tahu hanya Dialah tempat pertolongan. Kalian yang mau berlutut boleh berlutut. Oke, kita naikkan. Kita katakan kepada Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau. Angkat tanganmu saudara. Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita bangkit berdiri. Mari kita praktekkan penyembahan yang Daud lakukan sampai Tuhan begitu mencintai dia. Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan menjadikan segala sesuatu menjadi baik kepada orang yang dikasihinya. Mari orang yang dikasihi Tuhan, kita sembah Dia. Katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggi
Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba selesai menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba terbatas, tetapi hamba percaya Roh Kudus, Engkau yang bekerja di setiap hati mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga memiliki hati yang benar-benar rindu menyembah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kami menyembah seperti Daud menyembah Tuhan. Bagaimana Daud menyembah Engkau di pondoknya, di kemahnya, dengan berlutut, dengan mengangkat tangan, bahkan bersorak-sorai, karena Engkau layak menerimanya Tuhan. Bapa, hamba rindu mereka boleh menyembah Engkau. Roh Kudus materaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengubah mereka, karena kami tahu penyembahan yang berkualitas mengubah kami, menjadikan kami pribadi yang Tuhan sayang, menjadikan kami pribadi yang Tuhan pakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia dan besar. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau membalaskan dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami mau memberi dengan sukacita, seberapapun yang ada di dalam yang sudah kami persiapkan. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita memulai persembahan kita, mari kita angkat lagu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Aku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Silakan kepada Pak Hini. Baik, shalom semuanya. Shalom, Masih ada sukacita. haleluya. Kok dari tadi kakak lihat kayak loyo-loyo, padahal anak remaja loh. Masih ada sukacita. Sekali lagi masih ada sukacita. Haleluya. Kita bersyukur hari ini masih ibadah. Itu karena kebaikan Tuhan. Jangan pernah lihat kiri kanan kita masih ada yang kosong. Banyak hal yang gak hadir hari ini karena mereka memiliki kesibukan masing-masing. Tapi kita percaya hadir di tempat ini bukan karena kita melihat banyaknya teman kita ya, amin. Tapi kita datang di sini untuk mengandalkan Tuhan, untuk sama-sama memuji Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini setiap yang setia beribadah adalah orang-orang yang selalu Tuhan pakai luar biasa, amin. Oke, mana ya?
Kita bersyukur dulu sama Kak Dona yang telah memberkati kita untuk sebagian firman Tuhan, untuk memberkati kita pada hari ini. Bagaimana kita selalu berkomunikasi di hadapan Tuhan, bagaimana kita membangun penyembahan di hadapan Tuhan. Tetap kita ingat itu, bahwa penyembahan itu adalah suatu hal yang baik dalam setiap kepribadian kita. Oke adik-adik, kakak minta maaf juga ya, hari ini kakak terlambat dikarenakan karena kerja. Ini aja pun baju kakak baju kerja. Tapi terima kasih semuanya udah datang. Sebelum kita selesai ibadah kita angkat satu pujian yang mengatakan, saya undang teman-teman semua berdiri, katakan di hadapan Tuhan, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, benar Tuhan, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, bahwa dalam setiap kehidupan kami, bahwa anugerah-Mu sungguh besar. Kami bersyukur hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu kami melewati hari kami. Betapa 1 minggu lamanya lebihnya Tuhan tetap bersama kami. Tuhan tetap setia menjaga kami, sehingga kami tetap ada di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dari awal, dari pertengahan hingga akhir kami sudah selesai ibadah. Biarlah semua yang kami ingatkan sebagian firman-Mu yang meneguhkan setiap kami, biarlah kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bagaimana kami bisa membangun penyembahan kami, bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar terus kami ya Bapa. Inilah kami anak-anak remaja-Mu juga ya Tuhan. Banyak hal yang kami perbuat di hadapan-Mu, baik sengaja maupun tidak disengajai. Kami mohon di hadapan-Mu Tuhan, ampunilah ia, mulai dari kata-kata, perbuatan, terlebih isi hati dan ucapan keegoisan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa buat Kakak Dona yang memberkati kami saat ini juga Tuhan. Kau pakai luar biasa Kakak Dona, di mana di keluarga, apapun pergumulan, kerinduan mereka Tuhan, Kau bukakan jalan bagi mereka. Terus jagai kesehatan mereka, jagain anak-anaknya Tuhan. Kau berkati, Kau pakai luar biasa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkatilah keluarga ini ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, biar pelindungan-Mu Tuhan yang menjaga keluarga ini. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan dengan Engkau, biar malaikat-Mu yang memagari keluarga ini. Bapa di surga, saya juga berdoa buat hari ini, buat teman-teman saya yang sudah melayani, Bayi Yosia. Berkati ya Yosia ya Tuhan. Kau pakai yang luar biasa, buat dia berhasil, sukses, apapun studinya ya Tuhan, apapun dana yang dibutuhkannya Tuhan, Kau cukupkan ya Tuhan. Berkatilah kedua orang tua Yosia Tuhan, jagain seluruh saudaranya Tuhan, seisi keluarganya. Kau pagari dengan malaikat-Mu, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan dengan Engkau. Berkati juga Joski ya Tuhan, terus pakai yang luar biasa Tuhan dalam melayani Engkau. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan tak pernah melihat kemampuan kami, tetapi Tuhan melihat bagaimana orang-orang yang selalu setia dan taat di hadapan-Mu. Kau pakai luar biasa Joski Tuhan. Berkati saudaranya, berkatilah seluruh keluarganya Tuhan. Jagain kesehatan mereka, jauhkan mereka dari segala hal yang tidak berkenan dengan Engkau. Berkati juga Natalia Tuhan yang pembawa pujian hari ini. Kau pakai luar biasa, walaupun Tuhan Yesus dia masih muda, tapi saya percaya bahwa di masa muda
di mana kami belajar Tuhan untuk lebih lagi dan setia melayani Engkau. Berkati terus ya Natalia Tuhan, Kau pakai luar biasa buat dia berhasil sukses Tuhan dalam studinya Tuhan. Engkau jagalah masa mudanya Tuhan, jauhkan dia mudah terpengaruh pergaulan apapun Tuhan yang menggodai dalam pergaulan yang tidak berkenan dengan Kau. Kami hancurkan dan kami patahkan di dalam nama-Mu Tuhan. Berkati terus kesehatan kedua orang tuanya Tuhan. Kau jagain dimanapun mereka berada saat ini. Kau lindungi, Kau jagain mereka ya Tuhan. Saya juga berdoa buat Reni Tuhan, terus pakai luar biasa, jagain terus kesehatan kedua orang tua, Kau berkati. Seluruh kami juga yang di tempat ini yang tetap setia, berkatilah setiap kedua orang tua mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu Tuhan yang bercampur tangan apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami juga tidak lupa melepaskan berkat buat Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan pada saat ini. Ibu Gembala kami Tuhan kadang kurang sehat, dan kami percaya Kau nyatakan mukjizat-Mu, Kau nyatakan Tuhan Yesus kesembuhan dalam tubuh Ibu Gembala kami. Terus jagain kesehatan Ibu Gembala kami Tuhan, berikan kekuatan baru, kesehatan baru, jauhkan dalam hal-hal yang tidak baik Tuhan dalam setiap kesehatannya Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala kami di tempat ini dalam memimpin Kepri Tuhan, dalam memimpin juga Tuhan SKT IKAT. Biarlah Engkau Tuhan Yesus mampukan Bapak Gembala kami, jauhkan dari segala kesakitan Tuhan, tetapi tambahkan hikmah kebijakan kepada Bapak Gembala kami. Seluruh keluarga Bapak Gembala kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar perlindungan-Mu yang selalu bersama-sama dengan mereka, segala roh jahat yang mengganggu keluarga ini Tuhan, dan kami hancurkan dan kami patahkan di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terlebih hamba-Mu juga Tuhan sebagai mentor di tempat ini. Biarlah Engkau ya Tuhan pakai luar biasa. Saya percaya Tuhan, Tuhan tak pernah melihat sebesarnya kami, sebesarnya kemampuan kami, kepintaran kami, tapi Tuhan melihat bagaimana hati kami selalu tetap setia dan mencari Tuhan. Pakai saya luar biasa Tuhan dalam perkuliahan, dalam masa muda, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan dengan Engkau Tuhan. Tetapi Tuhan jadikan saya jadi berkah dalam sekeliling saya Tuhan, jadikan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mau pulang Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau pelindungan-Mu Tuhan yang selalu melindungi kami. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan Engkau, kecelakaan maupun maut sekalipun yang mengganggu kehidupan kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami siap ibadah kami Tuhan, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Selamat malam Minggu.